Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, dari tim Padepokan Lokajaya. Dan tentunya mudah-mudahan para spiritualis, para sesepuh selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapatkan rezeki yang halal dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan, kita lantunkan untuk sang baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya Nabi akhirul zaman. Beliaulah harapan kita, yang dimana harapan itu adalah syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh spiritualis yang sudah mendukung channel ini sebagai edukasi informasi terkait dengan apa yang sudah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai sang Kinasih Satrio Piningit. Dan alhamdulillah, dengan adanya channel ini kami bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan alhamdulillah juga para sahabat juga sangat baik-baik, walaupun keilmuannya tinggi dan tetap rendah hati dan mau memberikan wejangannya terhadap kami. Dan para sahabat juga yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan berkenan hati untuk bergabung di sini, memberikan wejangannya, memberikan keilmuannya, dan tentunya memberikan edukasi informasi mengenai sang Kinasih Satrio Piningit ya. Ya, tentunya pada pertemuan kali ini tim Padepokan Lokajaya tentunya dengan narasumber-narasumber, yang mana narasumber ini terkait dengan sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya sesepuh yang kami temui. Ya, sebelumnya kami memohon maaf bila mana nanti dalam penyampaian dan narasumber ini terkait dengan sang Kinasih Satrio Piningit itu jauh daripada kebenaran. Mohon kiranya para sahabat berkenan hati untuk memaafkan kami dan sesepuh yang kami soani. Ya, sesepuh ini merupakan salah satu terapisi ya. Terapis itu pengobatan tradisional. Ya, pengobatan baik medis maupun non medis. Sesepuh ini mengatakan bahwasannya sang Kinasih Satrio Piningit ini selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun banyak yang mengatakan itu adalah halusinasi, itu adalah suatu kebohongan, suatu khayalan. Pokoknya apa yang dikerjakan oleh sang Kinasih Satrio Piningit itu banyak yang mengatakan bahwasanya itu adalah hanya khayalan saja. Ya, memang kalau dinalar dengan logika, apa yang dilakukan oleh sang Kinasih Satrio Piningit itu memang itu kebanyakan di luar nalar. Ya, karena nalar kita tuh tidak menyampai dengan apa yang dikerjakan oleh sang Kinasih Satrio Piningit. Tutur sesepuh yang kami suani mengatakan seperti itu. Dan sang Kinasih Satrio Piningit ini cacian, makian, hinaan selalu dilontarkan, ibaratkan ya selalu buat sarapan lah ya, buat makanan sehari-hari. Sehingga sang Kinasih Satrio Piningit ini terkadang juga sedih ya, kata sesepuh ini. Namanya juga manusia biasa, pasti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya sang Kinasih Satrio Piningit ini, kata sesepuh ini, sangat melihat kejadian-kejadian alam ini tuh menangis. Karena apa yang sudah dilakukan itu dianggap hanyalah hayalan saja, hanyalah orang gila saja. Tetapi kalau sesepuh ini mengatakan bahwasannya
di dalam kehidupan ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sekarang kumpul jadi satu. Dari zaman pembunuhan, ya, anak Nabi Adam itu kan membunuh saudaranya sendiri tuh. Sekarang itu sangat-sangat marak namanya pembunuhan, salah sedikit bunuh. Zaman Nabi Nuh, kaum Sodom, sekarang itu ada di beberapa negara sudah dilegalkan, sudah dibolehkan. Padahal itu perbuatan seperti itu sangat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka. Kalau tidak ada Sangkinasih Satrio Piningit, kemungkinan besar bumi Indonesia ini khususnya itu sudah diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kekasihnya yang masih beribadah, masih sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan doa-doa Sangkinasih Satrio Piningit sehingga bisa meredam kemarahan, kemurkaan alam ini. Kata sesepuh, lihat aja di mana negara atau daerah yang sering mengalami musibah-musibah besar, itu biasanya manusianya yang tinggal di situ itu sudah melampaui batas daripada kemanusiaannya. Dan Satrio Piningit ini tugasnya ya memang mendoakan alam ini supaya tidak murka. Kata sesepuh yang kami soani. Saya juga merasa sedih ya bila melihat dan diwejangkan apa yang diwejangkan sesepuh ini memang benar adanya. Tetapi kadang orang itu membutakan hatinya, menulihkan telinganya, membisukan kebenarannya. Untuk apa yang kita alami ini memang benar-benar sudah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Itu kita sekarang itu komplit sekarang ya. Dari kezolim-kezoliman para pemimpin, dari tingkat RT sampai tingkat nomor 1. Tapi alhamdulillah ya, untuk pemimpin yang saat ini banyak ulama-ulama yang mendukungnya. Mudah-mudahan memang ini memang semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sangkinasih Satrio Piningit ini selalu berjuang dengan sendirinya, dengan seorang diri, walaupun banyak cacian dan makian. Karena semuanya banyak orang yang tidak menerima kebenaran, tidak mau melihat kebenaran yang disampaikan oleh orang kecil. Padahal apa yang dikatakan oleh Sangkinasih Satrio Piningit itu suatu kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari 5 agama juga bisa menerimanya, khususnya yang ada di Nusantara ini. Apa yang disampaikannya, apa yang diwejangkannya itu suatu kebenaran, kata sesepuh. Ya karena memang zaman sekarang ini kalau orang kecil, orang yang tidak memakai pakaian jabatan, itu omongannya tidak digubris. Tetapi alam inilah yang akan memberi pelajaran kepada penghuni bumi ini, baik dari laut, air, angin, api, dan bumi. Bumi bisa gempa, bisa longsor. Air ya bisa dari laut, bisa dari banjir. Itu semata-mata karena alam ini tidak rela bumi ini itu kebanyakan maksiat, dan bumi ini juga tidak akan rela
bila melihat kekasih Allah itu selalu dihina, selalu dicaci, dan selalu dizolimi. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Walaupun sebenarnya Kinasih Satrio itu sangat ikhlas menjalankan semua titah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatan hati, keimanan sang Kinasih Satrio kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikerentekkan di dalam hati itu akan terbukti. Walaupun Satrio Piningit ini selalu menjaga hatinya supaya tidak murka, selalu menjaga omongannya supaya tidak membuat omongan yang bisa melukai orang. Tetapi alam ini yang melihat perilaku manusia yang dengan sengaja menyakiti perasaan sang Kinasih Satrio Piningit itu, sehingga kemurkaan alam ini memberi pelajaran, memberi peringatan supaya manusia itu bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wejangan daripada sesepuh. Mohon kiranya para sahabat semuanya bisa memaafkan kami, bisa memaafkan sesepuh ini bila apa yang kami sowankan ini dan kami publikasikan ini itu jauh daripada kebenaran. Ya, semua orang itu pasti mempunyai kesalahan, apalagi saya ya. Dan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.